Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan seperti apa kemudian upaya mitigasi dan juga penanggulangan bencana menghadapi cuaca ekstrim sudah bergabung juga bersama kami pelaksana tugas Deputi Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo. Pak Pangarso, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, langsung Pak menjawab catatan kritis dari Pak Ya, Trubus tadi berbicara mengenai mitigasi karena kita melihat bagaimana potensi bencana cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini. ya, terima kasih. Jadi memang mitigasi yang kita lakukan terutama di BNPB kan banyak hal ya Pak. Mulai mitigasi, ada mitigasi struktural dan non struktural. Nah, yang kami lakukan pertama adalah penguatan di lingkup masyarakat. Kami juga sudah melakukan banyak hal. Contoh, kami sudah membuat desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana ini sekarang sudah sekitar 6.000 lebih. Kemudian di dalam desa itu kami juga sudah membentuk yang namanya keluarga tangguh bencana. Kemudian kami juga dengan Kementerian Pendidikan, dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemarin kami juga baru meluncing bersama teman-teman lembaga antar agama, yaitu rumah ibadah tangguh bencana. Ini adalah bagian-bagian dari mitigasi yang kami lakukan. Namun memang kalau kita lihat dari penganggaran baik di pusat maupun di daerah untuk kegiatan mitigasi itu kan masih minim ya, walaupun kita sadar betul bahwa mitigasi itu menjadi penting, sehingga kami saat ini juga melakukan bagaimana mitigasi itu bisa menjadi satu gerakan, termasuk Destana itu adalah menjadi satu gerakan di mana semua komponen stakeholder baik lembaga usaha, baik komunitas maupun organisasi sosial kemasyarakatan itu juga sudah bisa melakukan untuk penguatan masyarakat dalam komponen desa atau kelurahan tangguh bencana. Nah, ini juga akan kita terus kembangkan bersama Kementerian Desa. Kami juga sudah kerjasama dengan Kementerian Desa bagaimana layanan dasar itu bisa terpenuhi, itu bagian dari ketangguhan. Jadi mulai layanan dasar kesehatan, akses jalan, pendidikan, itu adalah bagian dari penguat dasar dari ketangguhan di masyarakat. Karena kita tahu bahwa mitigasi kalau tidak diikuti dengan pemodelan ketangguhan rasanya sulit untuk kita lakukan dan kita wujudkan. Dan itu menjadi satu kesatuan begitu, upaya-upaya seperti ini terus dilakukan mengingat kita fokus saat ini Pak untuk persiapan Nataru sendiri karena potensi cuaca ekstrim mungkin saja terjadi di beberapa wilayah. Identifikasi awal dari BNPB Pak, persiapannya saat ini wilayah mana saja yang diwaspadai? Ya, pastinya berdasarkan informasi BMKG, kami juga Pak memastikan bahwa hampir di wilayah Jawa ini ya Mbak, hampir Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, hingga Jawa Timur karena curah tinggi dan aktif. Kami juga tidak cuma sebatas memastikan bahwa terkait sama hidronya saja, tapi kami juga memastikan terkait sama karena di Jawa ada 2 gunung aktif yaitu Merapi dan Semeru yang saat ini pada level 3 juga menjadi bagian dari pemantauan kami. Kemudian wilayah Sumatera itu ada Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk Nusa Tenggara dan Bali pastinya NTT, NTB, khususnya sekitar Gunung Rio Tobi, karena saat ini juga masih berstatus pada level 3 dan beberapa wilayah di Pulau Bali. Wilayah lainnya pastinya ya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, serta Papua Selatan ini yang menjadi pantauan kami, dan kami juga dari BNPB saat ini sudah menyiapkan tim untuk pemantauan Nataru, juga bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain. Dan yang kemarin pada tanggal 19 Desember kemarin, Pak Kepala Badan juga sudah menginstruksikan kepada Gubernur, kepada BPBD Provinsi dan Kabupaten untuk selalu mewaspadai kejadian bencana di kala musim libur Nataru ini. Oke, termasuk juga di daerah wisata ya Pak ya, kita melihat kemarin di Tegal baru saja bagaimana banjir besar juga di salah satu lokasi wisata di Guci gitu. Nah, ini kemudian menjadi kesiapsiagaan BPBD bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, bentuk koordinasinya seperti apa Pak? Selain tadi sudah ada arahan, tapi secara konkret bentuknya seperti apa? Jadi konkretnya pastinya kami juga melakukan pendampingan ya.
kepada beberapa daerah yang memang pun kondisinya cukup rawan, terutama daerah wisata. Kami juga sudah membuat posko Nataru, ya, kemudian operasi modifikasi cuaca juga dijalankan, terutama ini juga di Jakarta. Terima kasih juga tadi dari Jakarta juga sudah melakukan modifikasi cuaca, begitu juga di Jawa Timur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian kita juga melakukan pemantauan langsung atau audit terkait sama pengelolaan wisata, diwajibkan memastikan adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pengeras suara sebagai pemberi informasi dikala ada kedaruratan yang terjadi di wilayah itu. Kemudian karena beberapa daerah wisata itu juga menjadi bagian dari desa tangguh bencana, maka kami juga mendorong teman-teman relawan di sana untuk pergerakan relawan di sana ke objek wisata untuk pemantauan di lokasi secara waktu demi waktu, atau boleh dikatakan 24 jam lah teman-teman relawan di sana kita untuk juga memantau kondisi di objek-objek wisata yang ada di desanya. Oke, dan kewaspadaan menjadi nomor satu, menjadi kuncinya. Pak Pangharso, terima kasih Pak sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Head to Head with Elvira. Selamat malam. Malam, ya. Baik, sekarang saya ke Mbak Devi, karena kan tadi kita sudah berbicara dari sisi kebijakan, bagaimana upaya mitigasi, tadi disampaikan BNPB, koordinasi sudah dilakukan, tapi kita berbicara mengenai perilaku masyarakat kita, Mbak Devi. Ini kalau mudik nggak mungkin dilarang ini, akhir tahun itu liburan sudah pasti, tapi meningkatkan kewaspadaan, bagaimana kemudian masyarakat kita bisa aware begitu, ini nggak main-main saat ini kondisi cuacanya. Baik, pertama yang perlu difahami, pasca pandemi, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, kita itu secara manusia terjangkit virus akumulasi rindu dan kebutuhan akan keterhubungan. Ini yang perlu dipahami. Nah, oleh karenanya wisata atau liburan itu adalah kita sebut sebagai ritual dari pemulihan sosial. Dan ingat, sudah ada banyak peraih hadiah Nobel yang menjelaskan bahwa manusia itu dalam mengambil keputusan apapun itu selalu mengambil jalan pintas mental, yaitu apa? Mengedepankan emosi, bukan rasio atau logikanya. Nah, ketika kemudian muncul angka-angka, data dan sebagainya yang tanda kutip sebenarnya sangat mencemaskan ya kalau kita kemudian mencermati dengan sangat serius setiap angka tadi, apalagi tadi gambar merah-merah dan sebagainya gitu kan. Nah, uniknya manusia itu rasa itu jauh lebih kuat gitu ya daripada logika. Dan rasa itu tidak seperti tabel perakiraan cuaca yang sangat predictable dan linear. Rasanya manusia itu tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ketika bicara melihat itu, justru manusia itu malah berbalik instingnya ke emosi, malah mencari pembenaran. Itu yang kalau dalam teorinya disebut dengan sunk cost effect. Begitu tahu, wah ini bakalan banjir gitu ya, bakalan gempa. Kemudian dia akan balik pada penjelasan bahwa, lah kemarin-kemarin juga hujan biasa-biasa aja, satu gitu ya. Lalu aku udah beli tiket gitu kan. Belum lagi ada yang disebut dengan istilah temporary scarcity. Kelangkaan. Ya Allah, ini kan setahun sekali. Ya udahlah gitu kan. Kapan lagi? Kapan lagi gitu. Dan ini terjadi bukan hanya karena orang Indonesia yang katanya barusan ini keluar angka TKA kita begitu rendah. Nggak ada hubungannya. Manusia, Kahneman gitu udah bikin penelitiannya, selalu ada dua jalur, jalur satu, jalur dua. Manusia secerdas apapun ketika justru ditabrakkan dengan resiko, bukan rasionya yang jalan yang menjadi kompas, tapi emosinya yang jauh lebih kuat. Apalagi ketika tahu, ya ampun mau hujan, mau gempa, ya Allah kapan lagi ketemu ibu, gitu kan. Jadi emosi itu yang kemudian menjawab kenapa mau ada angka-angka sekuat apapun, rasa itu akan mengalahkan angka-angka tadi. Oke, ketika rasa mengalahkan angka-angka, apakah rasa juga bisa diberikan edukasi, pemahaman, agar kemudian kesiapsiagaan itu, kewaspadaan itu bisa ditingkatkan? Nah, hari ini saya atau kita sudah selesai sampai di sini? Tentu tidak. Tentu ada cara untuk memecah
memutus kecenderungan naluriah itu gitu ya. Yaitu apa? Tadi pagi saya menulis kebetulan ada di Detikcom. Korea kita tahu kan ada yang namanya bela negara, wajib militer. Ya. Menarik ketika saya ketemu sama salah seorang, dia sekarang profesinya pengusaha. Dia cerita, iya aku waktu wajib militer, aku dilatih untuk nyetir tank. Hah? Nyetir tank? Iya, jadi spesifik. Nanti aku kalau ada apa-apa nih, aku akan nyetir tank. Nah, artinya apa? Kesiapan itu bukan dibangun dari ketakutan, tapi dibangun dari kebiasaan yang memang dibentuk dan dilatih. Korea melatih itu bukan hari ini besok dia akan perang, tidak. Tapi dia memastikan setiap warganya paham kalau ada kondisi ini saya ada di mana. Inilah kenapa ekskul seperti pramuka atau mapala dan sebagainya yang sejenis itu menjadi sangat relevan. Kenapa? Itu membangun refleks sosial kita. Ketika kita menghadapi bencana, maka kita menghadapinya bukan dengan ketakutan, dengan fear, tapi kemudian dengan percaya diri. Karena saya tahu saya harus ngapain. Saya tahu saya harus bantu siapa. Saya hadir bukan untuk menambah masalah jadi tambah bermasalah, tapi saya hadir dalam masalah tanpa masalah gitu kan. Nah, ini sesuatu yang memang bicara kultur kesiapan gitu ya, itu harus disiapkan. Nah, artinya sekolah menjadi arena paling penting. Kenapa? Karena dari Aceh sampai Papua tentu dapat kurikulum yang sama. Nah, ini yang menurut hemat saya sangat penting, mengingat kita kan menurut para ahli dibilang sebagai supermarket bencana. Sudah dibilang supermarket bencana aja orang masih santai. Santai ini nggak ada urusannya sama tingkat pendidikan. Orang yang doktor sekalipun juga belum tentu kemudian memiliki refleks sosial dan kehati-hatian yang tinggi. Ini harus dibangun sepanjang waktu. Dan itu peran pemerintah. Oh tentu, karena tadi agar no one left behind. Karena kalau itu diharapkan dari inisiatif teman-teman LSM, kelompok-kelompok yang cinta dan peduli pada alam, ya hanya sebagian kecil yang akan mendapatkan hal tersebut gitu ya. Tapi ketika itu masuk dalam kurikulum, maka ini saya jamin insya Allah kalau kita bicara jangka panjang, kita ingin negara ini terus ada dong. Nah, artinya ini menjadi satu hal yang harus sangat serius diperhatikan. Oke, menarik. Kita akan ulas itu lagi lebih mendalam dan kami jeda dulu. Kami juga mengundang Anda, penonton Head to Head with Elvira, melalui akun YouTube CNN Indonesia. Jika ingin bertanya kepada narasumber yang hadir bersama kami malam hari ini, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti akan jawab oleh narasumber usai jeda. Tetap bersama kami.